Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari model jaringan. Yang kali ini model jaringan yang diterapkan pada penjadwalan proyek dengan nama Critical Path Method. Nama ini dipakai karena memang nanti dari jaringan yang mewakili penjadwalan proyek ini akan kita pilih jalur path yang sifatnya kritis. Jadi kritis di sini maksudnya kalau dalam bahasa proyek adalah jalur-jalur yang sangat atau perlu hati-hati dalam pengerjaan sehingga aktivitas yang berada di jalur itu harus selesai tepat waktu. Ya, di dalam model jaringan untuk penjadwalan proyek dengan konsep critical path method ini, nanti solusi yang akan kita cari adalah penentuan waktu penyelesaian proyek ya yang paling cepat tanpa ada penundaan ya. Jika tidak terjadi penundaan, maka waktu itu ada waktu yang paling visible atau waktu yang paling cepat untuk selesai. Ya, dengan penentuan waktu tercepat itu tadi, ada tambahan solusi berupa jalur kritis. Jadi jalur-jalur kritis ini nanti yang menjadi penentu. Jika jalur ini selesai tepat waktu, proyek akan selesai seperti yang direncanakan. Ya, tapi jika proyek ini jalur yang ada di sini mengalami penundaan, maka solusi yang sudah kamu tawarkan sebagai waktu tercepat penyelesaian proyek menjadi lebih panjang. Jadi solusinya nanti di situ. Jalur kritis di mana kita menandai aktivitas-aktivitas yang harus selesai tepat waktu, dan dengan syarat aktivitas tadi selesai tepat waktu, proyek ini akan selesai paling cepat berapa lama. Seperti itu, ya. Sedangkan nanti representasi model jaringan bagi kasus project scheduling yang akan kita cari solusinya dengan konsep critical path ini, nanti tetap kita menggunakan model jaringan yang di situ nanti satu aktivitas dengan aktivitas yang lain itu saling terhubung. Ada hubungan yang sifatnya bisa jadi kompleks. Terus ada juga durasi penyelesaian setiap aktivitas yang diketahui secara pasti. Ini nanti yang membedakan dengan konsep yang berikutnya, ya, yang project evaluation and review technique, di mana di contoh di kasus yang ini waktunya pasti, ya, deterministik. Sedangkan di konsep yang selanjutnya waktu itu bisa bersifat probabilistik. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi ya, kita mencari solusi mana aktivitas yang tidak dapat ditunda atau yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Yang tidak dapat ditunda itu nanti istilahnya adalah aktivitas yang berada pada jalur kritis. Ya. Terus, contoh kapan sih orang menerapkan konsep critical path method ini? Ya, di segala aktivitas yang membutuhkan penjadwalan dan aktivitas yang saling terkait satu sama lain untuk jadi suatu proyek. Jadi misalkan pembangunan apapun, ya, membuat apapun itu pasti ada schedule-nya sendiri-sendiri toh. Sebelum melakukan misalkan bangun gedung, ya nggak mungkin langsung pasang atap, ya, selalu diawali dari membuat fondasi. Ya, dari fondasi itu nanti mungkin baru buat apa. Misalkan kalau sudah dinding terpasang, mungkin orang bisa paralel memasang jendela, pintu dengan peralatan instalasi listrik, mungkin bisa paralel. Ya, itu kalau membangun gedung. Atau membuat jalan. Jadi apanya dulu yang harus dikerjakan, nanti tahapan tertentu mana yang bisa paralel, mana yang tidak, mana yang harus menunggu selesai satu aktivitas baru aktivitas selanjutnya, ya. Dimanapun ada kegiatan yang bahasa kita di sini satu kesatuan antar aktivitas saling terkait dan menjadi hasil akhirnya adalah sesuatu, ya, yang kita namakan project. Ini contoh instalasi, desain, pemasaran, pembuatan dokumen lah atau apa gitu ya. Itu semua pasti ada tahapan-tahapan di mana aktivitas satu dan yang lainnya saling terkait. Nah, nanti sesuai asumsi yang dijelaskan di depan tadi, antar aktivitas ini harus tahu durasinya, harus ada listnya. Jadi kalau kamu jadi manajer itu harus menuliskan ini supaya proyek ini selesai, aktivitasnya itu apa saja, jangan ada yang terlewat.
Kemudian, ketika mendaftar aktivitas-aktivitas ini beserta durasi, ya, kamu harus juga membuat list tentang pendahulu dari setiap aktivitas, ya. Jadi suatu aktivitas bisa dilakukan menunggu selesainya apa, selesainya aktivitas yang mana, seperti itu. Jadi ini, misalkan saya bilang A dan B adalah pendahulu dari aktivitas C, maka ya kalau A dan B ini belum selesai semuanya, C tidak bisa dimulai. A sudah selesai, tapi dia tidak bisa lanjut ke C kalau B juga belum selesai. Begitupun sebaliknya. Nah, nanti hubungan antara aktivitas ini akan dinatakan dalam anak panah dan titik. Anak panahnya ini melambangkan aktivitas, titiknya akan melambangkan awal dan akhir suatu aktivitas. Bahasa kita event. Jadi satu titik itu adalah satu event, di mana event di kasus ini adalah awal aktivitas atau akhir suatu aktivitas. Jaringannya nanti dinamakan activity on arc, AOA, ya. Ini adalah contoh jaringan ya, yang menghubungkan dua aktivitas A dan B. Aktivitas A dan B ini berjalan serial. Jadi A harus selesai dulu, baru B dimulai. Tiga titik ini menghubungkan dua aktivitas tadi. Titik satu ini titik awal aktivitas A, akhir aktivitas A. Dua sekaligus berperan sebagai akhir A dan awal aktivitas B. Di sini titik 2 itu titik yang berperan ganda, ya akhir dari aktivitas A sekaligus awal dari aktivitas B. Ini contoh yang pertama yang berjalan serial. Kalau diagram yang ini menunjukkan ya proses di mana A dan B ini bisa jalan bareng walaupun mungkin dimulainya tidak bersamaan. Ya, akhirnya juga mungkin tidak bersamaan, tapi yang jelas A dan B ini tidak harus saling menunggu, boleh jalan bareng. Tapi ya nanti setelah A selesai, misalkan A selesai dulu, nunggu dulu B selesai, atau sebaliknya jika B selesai dulu, nunggu dulu A selesai untuk bisa lanjut ke aktivitas C. Jadi ini yang A dan B ini bisa jalan paralel. Tapi untuk memulai aktivitas selanjutnya, A dan B ini harus sama-sama sudah selesai, baru serial ke aktivitas C. Ya, jadi bahasa yang ada di slide sebelumnya tadi, A dan B ini predecessor, aktivitas pendahulu. Sedangkan titik 3, akhir aktivitas A dan B sekaligus awal aktivitas C. Oke, sebaliknya yang ini, ya. Kalau ini A itu jalan dulu, harus sudah selesai. Nanti di titik 2 ini ya boleh lanjutannya itu B dan C jalan paralel tanpa harus saling menunggu. Tapi B itu juga harus menunggu selesainya A, C itu juga harus menunggu selesainya A. Jadi C tidak boleh dilakukan sebelum A dimulai. Jadi A ini predecessor dari dua aktivitas. Aktivitas B maupun aktivitas C. Ya, dua akhir dari A sekaligus awal dari dua aktivitas baru lanjutannya. Seperti itu. Nah, nanti ini akan macam-macam di dalam satu network itu bisa kamu temukan kombinasi dari aktivitas yang sifatnya serial seperti ini atau yang paralel terus ketemu di satu titik atau sebaliknya satu titik dulu baru ada cabang dua aktivitas paralel. Yang jelas nanti akan ada awal suatu project dan suatu titik akhir project. Entah di dalamnya itu ruwetnya seperti apa, yang kita bentuk itu harus berawal di satu titik, berakhir di satu titik. Ini aturan-aturannya, ya hati-hati. Jadi titik 1 awal, terus nanti siapa yang dijadikan titik 1 itu adalah aktivitas yang benar-benar awal dan dia tidak punya aktivitas pendahulu. Kalau punya aktivitas pendahulu ya tidak bisa dijadikan awal toh, ya. Jadi di sini selalu ada aktivitas yang sifatnya mutlak awal. Ciri dari aktivitas yang dijadikan awal adalah aktivitas yang tidak punya pendahulu. Jadi titiknya diawali dari 1, ya, titik diawali dari titik 1.
Terus ini ada cabang anak panah yang mewakili aktivitas pertama. Aktivitas pertama misalkan saya sebutkan sebagai A. Nah, A ini berawal dari 1 dengan catatan A ini tidak punya pendahulu. Oke. Kemudian harus memiliki titik akhir yang tadi. Nah, ruwetnya apapun harus punya akhir selalu. Ketemu di satu titik akhir. Jadi jaringanmu nggak merepresentasikan project ya. Kalau misalkan percabangannya itu tidak ketemu di satu titik akhir di sini ya. Harus ada satu titik akhir yang menunjukkan akhir project. Misalkan N. Ya. Nanti di sini aturan banyaknya ya. Jadi banyaknya titik yang menjadi awal itu nanti lebih banyak daripada titik kebalik. Titik yang mewakili akhir aktivitas harus lebih banyak daripada titik yang mewakili awal aktivitas. Terus aktivitas itu ya hanya satu anak panah nanti wakilnya, tidak boleh ada satu aktivitas panahnya 2, itu tidak boleh. Yang sering terlanggar adalah yang seperti ini ya. Jadi kegiatan A dan B ini misalkan mempunyai awal yang sama-sama di awal, kemudian ya A dan B ini sama-sama menjadi predesesornya aktivitas C. Ya, kalau nggak mikir aturan nomor 5 ini, ya bisa jadi kamu membuat diagramnya seperti ini. Satu anak panah yang atas aktivitas A, anak panah yang bawah ini aktivitas B. Ini tidak boleh terjadi dalam pembentukan arc of arc network-nya. Jadi 2 titik hanya boleh dihubungkan oleh satu anak panah. Nah, bagaimana kalau ceritanya A dan B ini sama-sama predesesor aktivitas C? Ya, ini kenapa bisa terjadi? Karena A dan B dimulai dari titik yang sama, dari awal yang sama. Bersamaan waktunya barangkali. Ya, sehingga dia berawal di titik yang sama. Berakhirnya mungkin bisa jadi beda waktu. Tapi mereka sama-sama menjadi pendahulu aktivitas C. Ini terlanggar ini, aturan kelima. Ya. Nah, bagaimana untuk mensiasati jika sampai ya ada kasus yang seperti ini tadi, ya A dan B pendahulu C, A dan B dimulai pada titik yang sama. Ya. Berarti tanpa aturan nomor 5 kan kamu gambarnya pasti gini, ya. Cuman ini tidak boleh terjadi, yang nanti aturan ini kalau dilanggar kita tidak bisa menemukan solusi ya yang eksak, solusi yang unik maksudnya dari project scheduling ini. Nah, di sini untuk mengakali digunakan konsep variabel dummy ya, bedanya dengan dummy arc ya istilahnya, konsep dummy arc yang nanti bedanya dengan arc yang asli, aktivitas yang asli, maka kamu temukan bedanya di sini. Yang asli itu garis lurus, anak panah lurus, yang dummy itu tandanya putus-putus, anak panahnya putus-putus. Ini tidak akan melanggar aturan yang tadi. Nah, 2 titik tidak boleh dihubungkan oleh 2 anak panah ya. Jadinya 3 titik kita punyanya ya. Aturan yang A dan B sama-sama predesesornya C tidak terlanggar juga. Ya, karena di sini secara tidak langsung. Jadi, gambar ini menyatakan bahwa titik 1 adalah awal aktivitas A dan B sekaligus. A berjalan, berhenti di titik 2. Katakan berhenti di titik 2 ini menunggu penyelesaiannya B. B tadi kan jalan berbarengan dengan A, seolah-olah ya B ini masih butuh waktu untuk selesai gitu ya. Jadi dia ditaruh dulu di titik 3, baru nanti dari 3 ini dihubungkan ke 2. 3 kedua panahnya putus-putus. Ini kenapa ya? Karena sebetulnya nggak ada aktivitas apa-apa. Ya, seolah-olah ini hanya, atau bisa jadi ya, kebalik ya tadi ilustrasi saya. Ini ketiga ini selesai dulu terus nunggu gitu ya. Nunggu aktivitas A selesai, setelah aktivitas A selesai baru diarahkan ke titik 2. Seolah-olah begitu. Tapi ini sebenarnya nggak ada apa-apa, tidak ada aktivitas sama sekali. Kamu hanya diminta untuk membelokkan aktivitas B ini ke titik yang lain, tapi nanti dari titik yang lain ini tadi dibawa lagi ke titik temu, satu titik temu yang didefinisikan sebagai awal aktivitas C yang memang harus didahului oleh A dan B.
Jadi syarat A dan B pendahulunya C ini nggak terlanggar juga. Ya, karena ini kan A selesai, ini B juga selesai, baru kedua, ya sama-sama sudah selesai. Seperti itu. Jadi kalau sampai kita menghadapi kasus yang seperti ini, buat satu titik tambahan, ya, yang nanti dari titik tambahan ke titik temunya ini disebut sebagai aktivitas dummy, variabel dummy atau arc dummy, ya. Oke. Nih, nanti kasus-kasus yang seperti itu akan kita temukan di contoh saya ini cerita project scheduling dengan aktivitas sebanyak 6. Ini ada 6, A, B, C, D, E, F. Kemudian ada ini, dua-duanya ini tidak ada predecessor, berarti nanti sama-sama A dan B ini aktivitas yang start ya, aktivitas awal. Jadi A dan B itu sama-sama aktivitas awal. Jadi bisa dimulai dari satu titik yang sama. Jadi titik A, aktivitas A dan B ini nanti dilambangkan dengan anak panah, ya, dan dua aktivitas tadi diawali dari titik yang sama, titik 1. Jadi nanti kira-kira begini. Ya, terus durasinya ada semua, ada durasi, ini, dan mulai C sudah mulai ada predecessor. Jadi setelah aktivitas A dan B, lanjutannya aktivitas C. A dan B selesai, aktivitas D, D selesai, aktivitas E, C dan E selesai, aktivitas F. Di sini ada durasi-durasinya. Ya, ini harus kita lihat satu persatu untuk menggambarkan arc of arc-nya. Jadi contoh, tadi saya sudah ceritakan, titik 1 ini nanti jadi awal A dan B, karena A dan B sama-sama tidak memiliki pendahulu. A durasinya 6 hari, B durasi 9 hari. Oke. Kemudian ada aktivitas C yang menunggu A dan B selesai. Nah, ini ceritanya sama seperti tadi kan, yang aturan kelima ya. Jadi kalau misalkan kita mau gambar yang cerita seperti tadi, ini A, aktivitas A, ini aktivitas B, ini titik 1, ya. Terus mau mulai C, padahal aktivitas C ini nunggu A dan B selesai. Kamu akan kecenderungannya begini, kalau nggak tahu aturan 5 tadi. Seperti ini. Ya, A langsung, ini A langsung ke titik 2, kegiatan B juga dari 1 ke 2, lanjut ke C. Tidak boleh melakukan yang seperti ini, karena ini artinya dua titik dihubungkan dengan dua kegiatan. Tidak, itu melanggar aturan yang tadi saya sebutkan. Nah, ngakalinya dengan konsep dummy arc, dummy activity ya, yang diatur ya dengan bentuk seperti ini. Jadi aktivitas B ini lebih lama daripada aktivitas A. Jadi seolah-olah ya kalau ini jalan 9 hari, ini jalan 6 hari, ini kan berarti seolah-olah di hari ke-6 itu selesai, berhenti dulu gitu kan, kira-kira. Ini nunggunya. Ya, jadi 2 ke 3 itu dummy arc yang melambangkan proses seolah-olah cerita menunggu itu tadi malah dilambangkan di sini. Tapi sesuai aturan dummy arc ini tidak perlu kita tulis aktivitasnya berapa, ya nggak ada ketentuan aktivitasnya durasinya berapa lama. Ya, nih. Terus baru kita bisa lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Nih, jadi A dan B ini sama-sama menjadi pendahulu aktivitas C maupun aktivitas D. Jadi di sini setelah A selesai, walaupun ceritanya seperti mampir dulu ke titik 2, baru dummy ke titik 3, B langsung selesai. Nah, begitu ngumpul di sini, lanjut dengan aktivitas D dan C. Ya, aktivitas C 8 hari, aktivitas D 7 hari. Oke. Ini ya, penomoran terserah sih, silahkan aja bisa beda. Yang penting aktivitas, hubungan antara aktivitasnya benar. Ini saya beri nomor 4 lebih dulu karena aktivitas D ini durasinya lebih pendek, itu aja. Jadi 7 hari, jadi saya beri nomor 4. Ini 8 hari, aktivitasnya nomor 5. Terserah aja kalau penomoran aktivitas ini. Oke, kemudian lanjut. Dari aktivitas D selesai, itu ada aktivitas E, uji produk, yang memang betul didahului oleh D. Jadi ini bisa kamu lanjutkan, dari sini ada anak panah lanjut. Ya, anak panah
saya tuliskan anak panahnya, misalkan ya, ini tadi anak panah nyambungnya ke sana. Misalkan ini E, apa yang terjadi? Saya lanjut dulu ke list aktivitas yang ke-6, assembly produk 1 dan 2. Ya, produk 1 dan 2 ini diawali dari C dan E. Jadi C harus selesai. Ya, misalkan itu tadi E-nya kamu gambar ke arah lain, kan tidak ketemu. Ya, makanya ketika saya coba menggambarkan dari selesainya D, aktivitas E, itu panahnya saya gambar ke arah lain, kita akan kesulitan menentukan F yang seharusnya dimulai setelah C selesai, E selesai. Kalau ini melencong ke sana kan nggak akan ketemu. Ya, jadi kita berusaha mengarahkan aktivitas E ini tadi supaya berakhir di titik yang sama dengan aktivitas C. Nah, akhir dari aktivitas C tadi sudah kita beri nomor 5. Ya, jadi titik 5 ini adalah aktivitas akhir aktivitas C. Jadi, ketika mau lanjut ke aktivitas ke-6, kamu harus membelokkan aktivitas E dari 4 ini ke 5. Sehingga 5 sama-sama menjadi akhir dua aktivitas C dan E yang nanti lanjut ke aktivitas terakhir, aktivitas F. Ya, jadi ini bisa saya hapus, ini enggak visible kalau arahnya ke sana, nggak akan ketemu di satu titik. Jadi aturan dari penentuan anak panah ini memang di tahapan tentu kamu butuh sedikit trial error, tapi ketika ketahuan hubungan antar aktivitasnya, maka kita bisa menentukan mana yang harus ngumpul, mana yang memang harus memisah secara paralel ya. Jadi tadi clue-nya yang pertama A dan B berjalan paralel, tapi nanti ketemu lagi ya di titik yang menjadi awal aktivitas C dan awal aktivitas D. Untuk menghindari dua titik dengan dua anak panah yang berbeda, maka aktivitas A yang durasinya lebih cepat ini seolah-olah dimampirkan dulu kedua baru belok ke titik 3 yang menjadi awal D dan C. Kemudian tadi contoh selanjutnya C dan E ini harus ngumpul di satu titik untuk memulai aktivitas F. Jadi setelah D selesai, aktivitas E itu tidak boleh ke arah lain, tapi harus ngumpul di titik 5, karena di 5 ini sudah indikasi akhir dari aktivitas C. Itu ya. Nah, ini event yang kalau kalian lihat di situ, anak panah ini adalah representasi lain dari aktivitas. Jadi 1-2 aktivitas A, 1-3 aktivitas B, 3-5 aktivitas C, dan seterusnya. Oke, dummy 0. Kemudian dari jaringan arc on arc itu tadi, kita akan mencari perhitungan earliest event time dan late event time yang nanti dua-duanya akan dipakai untuk menentukan jalur kritis. Bahkan ada satu lagi nanti total float ya, tapi ini dulu. Jadi setiap kegiatan nanti dihitung ini ya. Jadi setiap aktivitas antar titiknya itu akan ditentukan kapan ini waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai. Ingat, setiap titik tadi kan awal dari suatu aktivitas ya. Titik 1 awal dari aktivitas A dan B. Titik 4 misalkan awal dari aktivitas apa gitu kan. Nah, di situ kamu harus memberi penanda waktu di setiap titik. Penanda waktu apa? Waktu kapan suatu kegiatan dapat dimulai paling cepat. Paling cepat itu maksudnya tidak ada kendala apapun, segera bisa dimulai. Nah, namanya project kan mesti ada hal-hal yang tidak terduga, ada kendala tertentu, ya mungkin ada barang datangnya telat, ada pekerja yang tidak bisa mengerjakan, ya libur mungkin yang seharusnya selesai 2 hari jadi mundur 3 hari misalkan. Nah itu nanti dihitung menggunakan konsep late event time. Jadi nanti setiap akhir, kalau ini tadi kan awal satu kegiatan, ya waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai. Nah, kalau yang late event time ini kamu menghitung waktu paling akhir suatu kegiatan dapat dimulai
Dengan catatan di sini tidak menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi seolah-olah kita memberikan durasi selang kepercayaan gitu loh. Jadi aktivitas ini paling cepat kapan bisa dimulai, paling lambat kapan bisa dimulai. Ya, dan itu dihitung untuk semua titik. Karena titik itu merupakan awal dari suatu aktivitas. Nah, perhitungan yang pertama nanti ini step-stepnya. Jadi kalau early event time selalu berawal dari titik 1, nanti lanjut ke titik 2, 3, dan seterusnya sampai akhir project. Terus ya, dari titik 1 ini kita misalkan move ke titik berikutnya, titik 2 gitu misalkan. Di sini notasi saya 2 ini saya lambangkan sebagai I gitu ya. Ya, 2 ini titik 2 saya lambangkan sebagai I, titik 1 itu saya lambangkan sebagai titik J. Nah, di sini bilang, tentukan semua kegiatan yang berakhir di titik I. Misalkan titik I ini titik yang ini yang jadi akhir. Kemudian dicari ya. Kamu cari kegiatan yang berakhir di titik itu ada berapa. Nah, misalkan ini J, anak panahnya ke sana. Nah, misalkan tidak hanya J, ada aktivitas lain di sini J aksen gitu misalkan. Nah, ya. Gambarannya seperti itu. Jadi di sini J adalah titik yang terhubung ke titik I, ya. J terhubung ke I, J aksen terhubung ke I. Terus nanti kamu menentukan earliest time I, jadi waktu paling cepat saat aktivitas yang berawal dari I ini dapat dimulai, itu adalah dengan menambahkan ya titik J ini ET-nya berapa ditambah durasi J ke I. Di sini ET-nya berapa ditambah durasi. Kalau ada lebih dari satu kegiatan, nanti kamu pilih yang max. Ya, ini contoh saya ada 2 kegiatan, dari 2 ini mungkin beda hasil hitungannya, nanti dipilih yang paling besar nilainya. Ya, mengerjakannya rekursif dari titik yang dulu, yang awal sampai ke titik akhir. Makanya ini tadi I bisa dihitung kalau EJ aksen sudah dihitung. Jadi kamu nggak bisa tiba-tiba aja. Yang mempermudah adalah jika suatu titik disebut sebagai titik 1, berarti titik 1 ini titik mula. Pasti ET-nya 0. Ya, jadi titik awal selalu memiliki ET sama dengan 0. Terus bertambah sampai terakhir. Ya, mungkin akan lebih mudah dengan ilustrasi ini. Ya. Jadi titik 1, tadi seperti saya ceritakan, awal kan, pasti 0 ET-nya. Ya, kemudian lanjut ke titik 2. Titik 2 ini ya didahului oleh titik 1. Durasi dari 1 ke 2 6 hari. Berarti ET2 ngitungnya mudah karena cuma 1 kan anak panahnya. Kamu hitungannya ET2 butuh info tentang ET1 0 ini tadi plus durasi aktivitas 6. Sini sudah saya tuliskan tabelnya. Earliest time untuk titik 1, waktu paling cepat kita berada di titik 1 itu hari ke-0 ya karena awal. Terus waktu paling cepat kita berada di titik 2 untuk memulai aktivitas 2 ke 3 itu pada hari ke-6. Ya. Hari ke-6 dari mana? 0 tambah 6. Oke. Lanjut yang titik 3. Nah, titik 3 ini mulai ada 2. Jadi titik 3 ini ada 2 anak panah yang nyampe ke sana. Anak panah yang atas berasal dari aktivitas dummy dari 2 ke 3. Nih, ET2 plus aktivitas dummy durasinya 0. Yang ini dari titik 1. Berarti kamu harus tahu ET1. ET1 kan tadi sudah tahu 6 plus durasi aktivitas. ET1 0 plus durasi aktivitas. Jadi yang dari bawah ini hasilnya 0 plus 9. Yang dari 2 hasilnya 6 plus 0. Ini 2 ini. Yang dipilih adalah yang terbesar, 9. Taruh di sini. Oke. Sekarang titik 4. Titik 4 seperti ini. Kenapa? Karena di 4 itu hanya satu anak panah yang nyampe ke sini. Anak panah dan anak panah itu hanya berasal dari titik 3. Titik 3, ET-nya tadi sudah dihitung sama dengan 9, durasi aktivitas 7. Jadi dari 3 ke 4
ya, menghasilkan ET4, paling cepat kamu nyampe di titik 4 untuk memulai aktivitas E itu 16 hari, ya. Titik 5, balik lagi ada 2, ya. Jadi kita ingin tahu sampai di titik 5 ini paling cepat kapan bisa memulai aktivitas F. Kita compare, ya, ada 2 anak panah, ya. Anak panah yang pertama yang berasal dari 4 tadi ET-nya kan sudah tahu. Nyampe di 4 itu paling cepat 16 hari plus 10. Berarti 26 hari baru bisa nyampe di 5. Kalau mengikuti yang 4 ke 5. Kalau mengikuti 3 ke 5, titik 3 tadi 9 hari ditambah 8, 17. Nah, kenapa yang dipilih Max? Mungkin sampai sini mulai bisa kebayang ya. Kenapa dari tadi kalau ada 2 jalur kok dipilih yang Max? Ya, saya beri logikanya. Ya, ini tadi project ini aktivitas D itu selesai dalam aktivitas D nyampe ke titik 4 itu selesai di hari ke-16. Kemudian ada aktivitas E, saya lupa apa tadi, pengujian atau apa ya kalau salah, produk, butuh waktu 10 hari. Jadi nyampe ke sini butuh waktu 26 hari ya, nyampe ke sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas yang produk yang lain ini, dari sini, dari 3, 9 hari plus 8 hari, 17 hari. Walaupun ini selesai di hari ke-17, tetap aktivitas F tidak bisa dimulai sebelum yang atas ini selesai. Tuh. Jadi yang atas selesai dalam 26 hari, yang bawah selesai dalam 17 hari. Tidak peduli 17 harinya. Karena sewaktu mau lanjut ke aktivitas F, dua-duanya harus selesai. Ya, berarti gimana? Yang bawah ini nunggu dulu. Walaupun kita sudah selesai aktivitas C dalam pada hari ke-17, tetap tidak bisa lanjut sebelum aktivitas yang atas ini selesai di hari ke-26. Makanya konsepnya earliest event time itu pakai konsep maksimum. Karena waktu paling cepat itu sudah mempertimbangkan mana pekerjaan yang lebih lama. Karena nanti kalau ada 2 yang ngumpul di satu titik ini, ya, yang cepat itu malah ngalah. Gitu. Nggak mungkin kita lanjut di hari ke-17 karena di hari ke-26 ini masih karena produk yang selesai di hari ke-17 ini masih nunggu partner yang atas itu yang masih selesai di hari ke-26. Jadi untuk di assembly di kegiatan ke-6 harus nunggu yang lebih lama selesainya baru bisa selesai. Ya, tuh. Jadi konsep max-nya tadi diambil dari cerita itu tadi. Ya, jadi seperti yang mana tuh yang ada 2 cabang. Ini juga ya. Ini tadi kan hari ke-9, ini hari ke-6. Yang dari jalur ke atas tuh 6 hari, yang dari bawah 9 hari. Kenapa yang dipilih 9 hari? Ya sama seperti tadi alasannya. Ketika kita butuh yang satunya pembelian produk, yang satunya pelatihan pekerja, kalau dua-duanya belum selesai, nggak bisa mulai produksi gitu. Jadi walaupun yang 1 hari ke-6 selesai, ya harus nunggu sampai yang 9 hari selesai baru bisa digabung untuk melanjutkan produksi. Gitu ya. Nah, sekarang yang titik 5 sudah dapat 26. Saya lanjut ke yang 5 ke 6, titik 6. Titik 6 ini juga mudah karena cuma 1. Jadi kalau cuma 1 ya opsinya satu-satunya hanya itu. Jadi tadi sampai ke 5 itu paling cepat hari ke 26. Selesai berarti paling cepat 26 plus 12, 38. Lengkap ya, kita sudah miliki ET6 itu bahasa kita ET ke-6 38 ini adalah longest path, jalur terlama ya. Jadi di assembly paling cepat 38 hari karena kita semua pakai max itu tadi. Ya itu tadi akhirnya ya. Jadi lebih ini waktu yang paling sudah memperhitungkan ya lambat-lambatnya tadi. Oke, abaikan dulu ini, nanti kita elaborasi lagi ini setelah mendapatkan total float ya di belakang. Saya lanjut untuk yang late event time. Di late event time ini nanti kita berjalan mundur. Ya, berjalannya mulai titik terakhir sampai titik yang pertama. Ya, jadi selalu berawal dari titik akhir terus berjalan mundur. Di balik ceritanya, ya kalau tadi titik I itu titik akhir, sekarang ini titik awal. Ini titik awal, terus kita lihat ke depan. Seperti tadi misalkan ini ada J, di sini ada J aksen. Nah,
Konsepnya kan bergerak dari yang akhir dulu. Jadi ini nanti mestinya LTJ ini sudah dapat, sudah dihitung. LTJ aksen ini juga sudah dihitung. Ini durasinya IJ, ini durasi T, IJ aksen. Nah, untuk mendapatkan late event time untuk I, nanti kamu mengurangi yang ada di sini dikurangi durasi, yang ada di sini berapa dikurangi durasi. Oke, ini rumusnya ada di sini. Jika satu titik itu mengarah ke beberapa aktivitas, kan otomatis ya dia mengawali beberapa aktivitas, otomatis kamu punya beberapa hitungan yang nanti yang dipilih adalah yang minimum. Ya, konsepnya minimum nanti akan terlihat setelah dari contoh. Ya, setara dengan cerita kita yang tadi. Nah, di sini penentuan waktu paling lambat ya. Nah, ini penentuan waktu paling lambat, kalau tadi penentuan waktu paling cepat. Jadi kalau mau hafalan gampangnya aja, penentuan waktu paling cepat yang dipakai maksimum, kalau yang waktu paling lambat yang dipakai yang minimum. Tapi nanti coba dari contoh akan coba kita dapatkan ininya ya, hakikat kaidahnya itu sebenarnya seperti apa. Di contoh, saya berawal dari titik 6. Titik 6 ini late event time kita samakan dengan ET yang tadi kita peroleh. Selalu ini. Jadi makanya ET harus dihitung dulu, baru ngitung LT. Karena dari hitungan ET yang titik terakhir nanti sekaligus menjadi LT. Dari titik terakhir, di mana perhitungan LT ini jalannya mundur dari titik akhir dulu. Ya. Kemudian cerita tadi, ya titik 6 ini sudah ketemu 38, dia di akhir, kita mundur ke titik 5. Titik 5, aktivitasnya menuju titik 6. Ya, jadi 5 itu adalah awal dari aktivitas F menuju 6, di mana durasinya 12 hari. Ya, tadi cerita kita kan dikurangi. Jadi untuk menentukan LT5 kita harus definisikan atau telusuri 5 itu mengarah ke aktivitas mana saja. Ya, kebetulan ini hanya satu, aktivitas F yang berakhir di 6. LT6 sudah ketemu 38, durasinya 12. Berarti di 5 ini 26 adalah waktu paling lambat ya, waktu paling lambat 5 ini bisa kita pakai untuk memulai aktivitas ke-6 nih. Jadi waktu paling lambat nyampe di 6, 38 hari. Waktu paling lambat nyampe di titik 5, 26 hari. Apa? Di titik 5 ini kenapa? Ngapain? Akan dimulainya aktivitas F. Kalau titik 6 ini apa? Akhir project. Ya. Jadi waktu paling lambat project berakhir hari ke-38. Waktu paling lambat sampai di titik 5. Titik 5 itu apa? Dimulainya aktivitas F itu pada hari ke-26. Oke. Sekarang mundur ke titik 4. Titik 4 juga masih sama. Dari 4, ini anak panah keluarnya kan hanya satu. Ya, anak panah keluarnya hanya satu. Jadi tadi jalan mundur itu dari satu anak panah, satu titik, keluarnya kemana? Ya, 4, keluarnya ke 5. Maka kamu menghitung LT5 dikurangi durasi. Ya, 26 hari dikurangi durasinya 10, maka project ini menyatakan bahwa waktu paling lambat untuk sampai di titik 4 untuk memulai aktivitas E itu pada hari ke-16. Ini waktu paling lambat untuk nyampe di E memulai aktivitas titik 4 untuk memulai aktivitas E itu hari ke-16. Nah, mundur ke titik 3. Titik 3 ini baru kompleks, ada 2 soalnya. 2 anak panah keluar dari dia mengawali aktivitas D menuju 4 sekaligus mengawali aktivitas C menuju 5. Padahal di 4 sudah tahu latest time-nya 16, di 5 sudah tahu latest-nya 26. Masing-masing dikurangi durasi. Ya, masing-masing dikurangi durasi, di compare, cari yang minimum. Oke. Jadi sama ceritanya seperti tadi. Jika ya kamu sudah menyelesaikan paling lambat di 4 ini hari ke berapa? Hari ke-16 dikurangi 7 berarti paling cepat atau berarti 3 ini
akan mempunyai latest time 9 sesuai konsep yang dari atas. Di 3 ini hari ke-9. Kalau yang di bawah 26 dikurangi 8 itu 18 hari ya. Yang dipilih yang 9 ya, minimumnya. Jadi minimum itu menunjukkan bahwa hari ketiga untuk nyampe di titik 3 paling lambat hari ke-9 ya, paling lambat hari ke-9. 2 juga sama, tapi 2 di sini cuma satu anak panah. Nah, cuma satu anak panah diarahkan ke 3, padahal 2 ke 3 itu aktivitas dummy ya. Aktivitas dummy berarti LT2 langsung sama dengan 9 dikurangi 0, tetap 9. Baru yang terakhir 1 ini ada 2 ya. Sama seperti tadi konsepnya, untuk di 2 berapa dikurangi 6, untuk 3 berapa dikurangi 9 ya. Hasilnya 0 ya, minimumnya 0. Jadi di sini kita sudah lengkap punya ET dan LT yang dirangkum seperti ini ya. Nanti kita akan mencoba mencari lanjutan dari ET dan LT dengan perhitungan total float. Karena total float ini nanti mengukur ya berapa penting durasi kegiatan harus sesuai perkiraan. Mana yang bisa ditunda, mana yang tidak bisa ditunda, nanti ukurannya adalah total float. Ya, ini tadi kan perkiraan saja ya. Kita berusaha membantu manajer ini tadi untuk memperkirakan dari 2 aspek. Jadi setiap aktivitas ini tadi bisa dimulai paling cepat kapan, paling lambat kapan. Kemudian satu lagi besaran yang belum kita hitung adalah durasi ini punya apa yang tadi kita sebutkan ya. Durasi yang tadi di anak panah itu nanti masih bisa diberi seolah-olah seperti interval gitu ya, diberi toleransi, bisa ada toleransinya atau tidak. Kalau ada toleransinya berarti bisa ditunda. Kalau tidak ada toleransinya nanti total float-nya akan sama dengan 0. Di situ artinya dia tidak bisa nggak luas, harus selesai saklek seperti aturan. Oke, saya lanjutkan mengenai total float. Total float ini nanti kalau tadi latest sama earliest event time kita menghitungnya per titik ya, per event, akhir suatu aktivitas, awal suatu aktivitas tadi. Nah, sekarang total float menganalisisnya untuk setiap aktivitas. Di mana aktivitas di cerita kita diwakili oleh anak panah ya I, J. Nah, definisi dari total float di sini adalah kalau tadi latest event time adalah waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai, earliest event time waktu paling cepat suatu event dapat dimulai, ya. Kemudian di sini total float adalah berapa lama aktivitas ini dapat ditunda dari perkiraan tercepat tanpa menunda terselesainya proyek secara keseluruhan. Tadi sempat saya kemukakan di slide sebelumnya, ini jadi indikasi seperti toleransi ya. Jadi aktivitas itu yang kita tuliskan di diagram, tabel, daftar tadi itu adalah perkiraan. Di sini nanti dengan perhitungan total float kita bisa memberikan plusnya. Jadi waktu yang ada di situ masih boleh molor sampai berapa lama. Di cerita kita kan sehari ya, berapa hari dari perkiraan. Nah, tapi dengan syarat tanpa menunda selesainya proyek secara keseluruhan. Nah, ini nanti jadi penentu solusi jalur kritis. Jalur kritis adalah aktivitas-aktivitas yang memang tidak boleh ditunda. Ya, nanti di sini aktivitas yang tidak boleh ditunda akan berakibat pada total float yang sama dengan 0. Berarti aktivitas itu tadi ya harus jalan sesuai schedule yang ada di list tadi, nggak boleh ada tambahan waktu lagi ya. Sedangkan aktivitas dengan total float yang bernilai positif nanti adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya relax, ya bisa ditunda ya, karena ada plusnya. Nah, nanti di sini bentuk hubungan dari total float, ET dan LT itu seperti ini ya.
Jadi kalau kamu punya aktivitas yang berawal dari titik I, berakhir di titik J, nah kita ambil, kalau mulai itu mesti dimulai dari waktu paling cepat nyampe ada di sini. Sedangkan berakhir selalu kita wakili dengan waktu paling lambat, ya. Jadi seolah-olah dari dua titik ini kita memperhitungkan untuk awal kita ambil yang paling cepat, untuk akhir kita ambil yang paling lambat. Ya, sedangkan di sini ada durasi yang sudah diperkirakan di daftar tadi. Ini durasi yang rencana. Nah, jika di hubungan antara ET paling cepat dimulai, paling akhir selesai, ya, seharusnya kan hubungannya hanya ET plus durasi, ya. Jadi untuk berawal di I berakhir di J seharusnya awalnya misalkan ini hari kelima, ya. Kalau ini durasinya hari ke-6 ya harusnya di sini 11 gitu. Tapi bisa jadi dari hitungan kita yang tadi ET, LT itu ada beda. Ya, di sininya kalau ini yang terjadi berarti aktivitas ini tidak boleh ada toleransinya. Benar-benar harus selesai 6 hari. Ya. Lain halnya jika ini saya ganti, ini bukan 11 tapi 14 gitu misalkan, bukan 11. Apa yang terjadi? Ya, paling cepat dimulai di hari kelima, durasinya 6 hari, berarti harusnya hari ke-11 nyampe di J. Tapi di sini ada pernyataan bahwa J itu boleh paling lambat hari ke-14. Nah, berarti di sini ada menunggu, toleransi. Jadi TIJ-nya itu sebenarnya durasi yang 6 hari itu masih rileks, tambahan 4 hari di sini. 11 menuju 14, 3 ya. Ada tambahan 3 hari yang bisa dimanfaatkan untuk ya apa yang lain ya, boleh ditunda gitu, boleh ditunda, boleh digeser, boleh. Jadi TIJ ini, nah, aktivitas I ke J ini sebetulnya tidak harus mulai hari kelima juga nggak apa-apa, ya boleh mundur 3 hari, yang penting di hari ke-14 sudah harus selesai itu, karena dia masih punya toleransi 3 hari. Ya, lain dengan tadi yang ceritanya ini tadi hari ke-11 nyampe sini, berarti di situ saklek. Ya, mulai dari kelima, 6 hari, kemudian sudah harus selesai. Kalau yang 14 ini tadi masih ada molornya, boleh molor. Durasinya tetap 6, tapi masih ada toleransinya. Boleh mundur, ya, boleh ada mungkin libur atau apa, sehingga tidak saklek, tapi syaratnya tetap hari ke-14 sudah harus selesai. Nah, itu hubungannya ada di rumus ini. ETI plus K plus TIJ nilainya tidak boleh lebih dari LTJ. Ya, sehingga yang tadi saya bilang 3 hari ini tadi dilambangkan dengan K. Nah, K inilah yang disebut dengan total float. Ya, nanti total floatnya itu dibawa, malah ini yang dibawa ke ruas yang lain atau tetap di ruas kiri ini, besaran yang lain pindah ke ruas kanan. Jadi LTJ dikurangi ETI dikurangi TIJ. Ini semua pindah ke ruas kanan. Ya, ini penundaan istilah saya tadi ya. 3 hari ini tadi kan penundaan. Jadi kamu nggak harus mulai di hari kelima, boleh di hari ke-6, ke-7, ya, paling banter hari ke-8. Nah, 8 tambah 6 betul kan 14 ya. Tapi kalau ini tadi LTJ-nya 11 ya nggak boleh, tetap harus mulai hari ke-5. Ya. Jadi K dinyatakan dalam total float, karena total float ini tadi definisinya tertunda, ya. Berapa lama dapat tertunda dari perkiraan tercepat. Ilustrasi saya tadi, jika yang di sini 14, total floatnya 3 hari, berarti dapat ditunda 3 hari. Ya, jadi plusnya tadi, relaxnya tadi 3 hari. Oke. Nah, itu kamu hitung untuk semua aktivitas. Hitungannya dengan bantuan tabel ini. Ya, jadi misalkan aktivitas 1-2. 1-2 itu berarti nanti pakai LT2, ET1. Durasi. Ya. Aktivitas 2, 9 hari paling lambat. Aktivitas 1 hari ke-0. Berarti sini 9 kurangi 0 kurangi 6. 3 hari. Nah, berarti di sini apa yang terjadi? Aktivitas 1-2 itu boleh ditunda sampai 3 hari. Ya, boleh ditunda sampai 3 hari, baru mulai silahkan. Karena nanti selesainya hari ke-9 pas bareng dengan ini mestinya. Ya, coba kita lihat.
aktivitas 13. 13 itu LT3-nya, jadi selalu LT kurangi ET, yang ini dikurangi lagi durasi. LT3 9, ET0, ET1 0, durasinya 9 hari. Nah, kalau ini nggak boleh ditunda, karena nanti ketemu yang di atas ya. Kalau nggak salah ini pelatihan atau pembelian produk, ya lupa saya salah satunya. Nanti akan ngumpul di sini. Jadi yang 9 hari ini nggak boleh ditunda. Harus tepat waktu selesai, ya, berawal di hari ke-0, selesai di hari ke-9. Tidak boleh ditunda. Lanjut. Untuk yang aktivitas C ini. C ini dari LT5 dikurangi ET3 dikurangi durasi. Ya, ada di tabel, cek aja. 26 kurangi 3 kurangi 9 dikurangi 8 lagi. Nah, ini juga aktivitas yang bisa rileks. Karena total floatnya 9. Bisa ditunda sampai hari 9 hari setelah schedule tercepat. Nah, schedule tercepatnya kan harusnya mulai hari ke berapa ini? 3. Mulai hari ke-9. Seharusnya aktivitas C ini harus dimulai di hari ke-9. Tapi dia bisa mundur sampai 18 hari kemudian. Ya, bisa mundur sampai hari 18 hari sampai hari ke-18, sorry, 9 hari kemudian, hari ke-18. Kenapa? Ya karena nanti ini ya, misalkan dimulai mulainya bukan hari ke-9 seperti perkiraan tercepat, tapi mulainya di hari ke-18. Ya, 18 ditambah 8, durasi 26. Hari ke-26 nyampe di titik 5, enggak masalah. Kenapa? Karena yang atas ini juga butuh waktu 26 hari kan tadi. Jadi untuk memulai lanjutannya ini boleh nunggu yang bawah. Nunggunya bahkan sampai 9 hari bisa. Bisa mundur sampai 9 hari. Kalau dia mulainya hari ke-9 ya nanti nunggu 9 hari. Tapi kalau dia mulainya di hari ke-18, selesainya bareng-bareng. Seperti itu, ya. Nah, lanjut aktivitas D. Kalau ini tidak boleh ditunda, yang 26 hari ini tidak boleh ditunda. Ya, ini tidak boleh ditunda. Nah, karena sudah ditunggu oleh aktivitas yang satunya untuk lanjut ke aktivitas lanjutan yang memang butuh penggabungan. Nah, 45 seperti tadi konsepnya 34. Oh, sorry, ada 2 dulu ya. 34 dulu. 34 baru 45. 34 latestnya 4, 16, earliest time-nya 39, durasinya 7. Ya, 16 kurang 9 kurang 7, 0 loh ini ya. Ini tidak boleh ditunda. Karena floatnya 0. Yang ini 45 juga sama, konsepnya 0 juga ini. 5, 26, ET4, 16, kurangi 10, 0. Ya, nggak boleh ditunda. Sampai aktivitas yang terakhir ini pun juga tidak boleh ditunda. Karena di hari ke-38 kurangi 26, durasinya 12. Nah, jadi dari sini saya bisa tunjukkan kalian ada 1, 2, 3, 4 jalurnya yang ini. 1 ke 3, ya, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Ini adalah jalur kritis. Aktivitas-aktivitas yang tidak boleh ditunda. Nah, benar-benar harus dimulai di jadwal yang ada di sini, yang ada di earliest event time-nya ini. Jadi aktivitas 1 harus dimulai hari ke-0. Aktivitas 3, aktivitas B ya, yang berawal di 1 harus langsung dimulai dari ke-0. Aktivitas D yang dimulai dari titik 3 harus dimulai di hari ke-9. Aktivitas E yang berawal dari titik 4 harus dimulai di hari ke-16. Aktivitas F ya, penggabungan itu tadi, assembly product, yang dimulai di hari ke-5 di titik 5 harus dimulai di hari ke-26. Kalau tidak tepat waktu ya, hari ke-0, hari ke-9, hari ke-16, hari ke-26, maka kamu tidak bisa menyelesaikan proyek ini dalam 38 hari. Ya, karena ini adalah aktivitas yang krusial ya, yang paling lama memang. Jadi secara gabungan yang bukan 0 itu apa? Ya, 2 ini yang boleh ditunda. Jadi kalau yang tertunda yang ini nggak masalah. 1, 2 ini misalkan tertunda.
Itu pun tertundanya hanya toleransi 3 hari. Alasannya tadi sudah saya jelaskan, ini masih nunggu dari yang bawah. Ini juga gitu. Ya, bisa nunggu sampai 9 hari. Dimulai dari hari ke-18 pun nggak masalah. Itu karena memang masih nunggu dari yang atas. Jadi walaupun ini dan ini ada masalah yang sampai mundur, bisa tetap selesai 38 hari. Gitu ya. Oke, jadi itu tadi namanya jalur kritis yang dimulai dari titik 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Aktivitas B, aktivitas D, aktivitas E, aktivitas F. Float ya. Nih, jalur kritisnya yang mana? Yang total floatnya 0 ya, adalah aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis. Jadi CPM solusinya yang mana? Ya ini tadi. Oke. Jadi untuk mendapatkan CPM kamu harus buat network. Dari network dihitung earliest event time, latest event time, total float. Total float 0 itulah aktivitas yang berada di jalur kritis. Project tercepat, waktu penyelesaian project yang paling cepat diperoleh dari perhitungan ET dan LT di titik terakhir. Ya, jadi waktu penyelesaiannya itu adalah ET dan LT di titik terakhir. Oke. Nah, ini sebetulnya bisa ditunjukkan dengan solver cara lain, tapi saya nggak fokus ke sana. Saya lebih ke fokus ke yang tadi ya, perhitungan ETLT-nya aja secara manual. CPM itu project scheduling itu juga bisa diselesaikan dengan konsep pemrograman linear dengan merubah ya informasi yang ada di networknya tadi dalam notasi X. Ya, karena ini hubungannya dengan waktu. Kalau kemarin kan banyaknya unit ya. Sebelum-sebelumnya adalah banyaknya unit. Sekarang adalah waktu. Nah, X di sini juga dipakai, notasi yang dipakai X di sini adalah definisinya waktu yang bersesuaian. Jadi seolah-olah waktu yang tadi itu, earliest event time, latest event time itu nanti dilambangkan dengan X di sini. J menunjukkan node. Jadi XJ adalah waktu yang bersesuaian dengan terjadinya aktivitas atau selesainya atau dimulainya aktivitas di titik J ya. Jadi titik J itu tadi yang ada 1 sampai 6 di contoh kita, maka kamu akan memiliki 6x, x1 sampai x6 yang berhubungan dengan waktu yang bersesuaian dengan sampainya kita di titik J. Ya, di titik 1 kapan, di titik 2 kapan gitu. Nah, hubungannya adalah seperti ini tadi, ya ini mirip seperti yang hubungan menghitung total float tadi. Tapi di sini nggak terlalu diperhatikan hubungan total floatnya. Yang jelas, jika kamu punya titik I dan titik J yang terhubung dengan aktivitas, ya maka waktu untuk nyampe di sini itu adalah pasti lebih akhir ya. Lebih akhir daripada contoh tadi misalkan saya ini 11, ini 5 gitu ya. Berarti XJ pasti lebih besar daripada XI ya, karena ini lebih terakhir ya. XI tapi dikurangi lagi dengan durasinya, dikurangi durasi TIJ ya. Jadi itu yang terjadi. Logikanya di situ. Ini yang lebih akhir, ini yang lebih awal plus durasi. Itu nanti kamu bentuk untuk semua titik. Jadi harus punya bekal network, gambarnya ada, aktivitas antar titik itu kelihatan, baru bisa kamu bentuk kendala. Fungsi objektif yang tadi kita hitung menggunakan LT sama dengan ET ya, itu dinyatakan di sini dengan kalau XF ini identitasnya di milik kita seperti X6. Waktu untuk nyampe di titik 6 ya, awal project X1. Durasi dari awal sampai akhir X6 kurangi X1. Di sini bunyinya XF min X1. Ya, nah, itulah yang ingin dicari, berapa lama tapi diminimumkan ya. Kemudian kendala sesuai gambar ini harus ada gambarnya. Jadi kendala yang pertama, aktivitas pertama, aktivitas 1-2. Aktivitas 1-2, jadi kendalanya nanti sebanyak aktivitas. Aktivitas 1-2, X2 dikurangi lebih besar sama dengan X1 plus 6. Aktivitas B, X3 lebih besar sama dengan X1 plus 9. Aktivitas C itu ini ya. Dummy dulu. Dummy. Di sini dummy adalah
2 ke 3. Berarti nanti hasil kendala yang dibutuhkan adalah X3 dikurangi X2, gini ya, X3 lebih besar X2 plus durasi, durasinya 0. Oke. Yang titik seterusnya untuk aktivitas yang C sama 4, 3 plus durasi, 5 juga gitu ya, kebalik saya naruhnya. Ini yang untuk D ya. 4 X4 lebih besar dari X3 plus durasi. Yang ini X5 lebih besar dari X3 plus durasi. Lanjut ke E dan F sama dengan konsep yang sama. Nah, ini nanti jika ingin mengerjakan dengan solver, butuh trik seperti sewaktu kalian mengerjakan maksimum flow. Jadi semua dibawa di ruas kiri. Jadi misalkan ini. Jadi X5 ini dibawa ke ruas kiri, X3-nya. Nah, di sininya lebih besar sama dengan 0. X4 min X3 min 7 lebih besar sama dengan 0. Dan seterusnya. Dan nanti yang dituliskan di Excel adalah koefisien-koefisiennya ini tadi. Ya, jadi ini aktivitas A, B, dami, C, D, E, semua dituliskan koefisien-koefisiennya sesuai bentuk ini tadi. Jadi ini kenapa yang aktivitas A bunyinya ini minus, ini plus ya, karena posisinya ya kalau saya bawa ke ruas kiri ini begini. Ya, X2 plus 1, X1 min 1 lebih besar sama dengan 6. Boleh, atau 6-nya boleh tinggal di kanan. Ini 6, ini 6. Oke, yang berikutnya juga begitu. Yang ini, yang aktivitas ini, ya, X3-nya min 1 plus 1, X1-nya min 1 lebih besar sama dengan 9. Dan seterusnya. Ya, konsepnya sama. Ini nilai awal, ya. Ini nanti constraint pakai rumus sum product yang di sini. Ini ruas kanannya diinputkan saja. Z di sini rumus yang dipakai adalah rumus yang X6 dikurangi X1. Oke. Nanti kalau ada, saya nggak fokus ke situ, kalian nggak saya minta untuk mengerjakan dengan solver, tapi jika dibutuhkan solver ini juga bisa kamu manfaatkan ya untuk menyelesaikan scheduling ini. Oke, kalau ada waktu nanti di sesi diskusi akan saya tunjukkan ya. Oke, dari saya penjelasan saya cukupkan. Silahkan simpan pertanyaan yang ada, nanti sampaikan pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.